Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali ke Qatar Master Open 2023 yang sudah memainkan babak ketiga. Ada 5 pemain kawan yang berada di posisi teratas dengan 3 poin. 3 kali menang berturut-turut. Ada Javokir Sindarov yang merupakan pemain termuda yang mendapatkan gelar International Master. Tapi 3 hari yang lalu kawan sudah digeser oleh pecatur asal Argentina, Javokir Sindarov ini kawan. Dia mendapatkan gelar International Master saat usianya sekitar 9 tahun kawan. Tapi kemarin lusa saya baca di chess24.com ada pecatur Argentina yang usianya 7 bulan lebih muda kawan menggeser rekor dari Javokir Sindarov ini. Kemudian ada Grandmaster asal India kawan Arjun juga 3 kali menang berturut-turut, Rina Jumabayev, dan satu lagi ada dari Grandmaster Belanda kawan, sedangkan Nakamura dengan 2,5 bersama Anish Giri dan pemain-pemain yang lainnya. Sedangkan Magnus Carlsen kembali panas kawan. Di game ketiga dia memetik kemenangan saat berhadapan dengan International Master asal India kawan. Langsung saja kita lihat permainan Magnus Carlsen. Di sini Carlsen pegang putih mengawali dengan pembukaan pion E4, ada pion E5, Carlsen kuda F3, ada kuda F6, menantang Petrov defense, cukup menarik. Jalur klasikal dipilih oleh Carlsen, kuda ambil pion E5. Pion D6 tentu saja, kuda mundur ke F3. Di sini kuda hitam caplok pion E4 dan biasanya pion D4, kuda C3, dua pilihan yang paling banyak diambil kawan. Tapi Carlsen memilih dengan pion didorong satu petak saja untuk usir kuda terlebih dahulu. Ini adalah variasi French attack dari Petrov defense. Setelah kuda mundur ke F6, ada pion D4. Bagaimana permainan Magnus ini di awal pembukaan kawan? Ada yang komentar kemarin bahwa Magnus Carlsen ini kalau menghadapi elo ratingnya yang lebih rendah kawan, Magnus Carlsen suka bereksperimen. Atau istilahnya keluar dari jalur utama kawan. Jadi bermain dengan jalur sampingan. Dan biasanya kawan pion D5 merupakan jawaban utama di posisi ini. Tapi memilih variasi Viajento pion G6. Jelas tujuannya gajah G7, rokade di langkah berikutnya. Carlsen mengembangkan gajah terangnya terlebih dahulu ke D3. Setelah gajah G7, kedua pemain rokade diikuti Carlsen dengan pion H3 agar gajah tidak meluncur. Coba tekan kuda di sini. Kemudian ada pion B6, double Viajento dari hitam. Carlsen kontrol peta pusat dengan pion C4 agar nanti opsi kuda bisa berkembang ke peta C3 kawan untuk perkuat juga kontrol-kontrol peta pusat nanti, terutama pada area terang. Di sini gajah B7, kemudian kuda C3, hitam kembangkan benteng keluar ke E8 di lajur yang terbuka penuh di lajur E. Carlsen blokade lajur E dengan gajah E3 bersama menteri ya untuk incar peta H6 kawan nanti. Di sini kuda berkembang ke D7, benteng E1 terlebih dahulu lanjut Carlsen, ada pion H6 kawan, pion D5 sekarang. Di blokade akses gajah Viajento terang hitam ini kawan. Memang bermain dengan Viajento ini adalah taktik jangka panjang kawan, menyiapkan sniper-sniper kalau di diagonal terang ini jelas langsung direct ancamannya pada area Raja Putih. Kalau Viajento gajah di peta gelap ini kawan, kita lihat fungsinya tujuannya untuk bertahan. Sekarang diagonal ini sudah diblokade oleh hitam. Bagaimana hitam ini akan merespon kawan? Tapi memainkan pion D5 ini kawan, Carlsen juga membuka ruang-ruang pergerakan bagi kuda ke C5 ataupun ke peta E5. Kuda memiliki peta C5. Apa bedanya jika kuda ini bergerak ke peta E5 kawan? Sedikit memberikan keuntungan bagi putih untuk mempercepat serangan. Pertukaran terlebih dahulu jual beli di peta E5. Jika kalian ingin tetap mendapatkan kontrol pada area gelap, kalian sikat dengan benteng kawan. Agar pion ini tidak leluasa, harus dihentikan pion pusat ini. Ambil dengan benteng, tapi juga akan mempercepat pion F ini didorong. Benteng mundur, dorong lagi kawan di sini. Dan mungkin kuda ini mundur ke peta D7 dan seterusnya kawan. Atau tadi di sini ada pilihan untuk mempercepat serangan pada area ini, raja ke peta H7, kemudian diikuti pion F4 terlebih dahulu, benteng mundur, diikuti lagi pion F5 kawan. Ya nanti posisi pion depan raja tipis kawan, 3 pion menjadi 2 pion masing-masing seperti itu. Mungkin ditolak dengan pion G5 untuk menutup di area pertahanan depan raja. Tapi di sini kuda ke C5 serang gajah, gajah mundur ke C2 dan diikuti dengan pion C6 untuk ingin membuka diagonal akses bagi gajah snipernya di area terang.
tidak diperdulikan oleh Magnus, memilih untuk serang pion H6, menteri D2, dan di sini pion C pukul pion D5 terlebih dahulu. Magnus ambil balik agar tetap tertutup diagonal terang panjang, tapi memberikan kesempatan kuda-kuda hitam mulai manuver-manuver kawan. Coba ancam menteri, menantang pertukaran perwira di peta E4. Jual beli perwira sekarang kawan di peta E4, sikat balik oleh benteng. Dan di sini Carlsen meluncurkan gajah ambil pion H6. Benteng pukul benteng sekali lagi jual beli kawan. Kemudian jual beli lagi, mereka simplifikasi, menyederhanakan permainan sehingga kita dapati perwira mayornya adalah menteri plus benteng dengan dukungan perwira minor, kuda versus gajah. Siapa yang lebih kuat kawan? Kalau kita lihat parameter evaluasi bar ya, putih sedikit lebih unggul. Apa keunggulannya kawan? Tempo sekali lagi kita lihat bahwa di sini kuda juga bisa menciptakan ancaman dukungan bagi menteri skakmat juga kawan. Tapi terlebih dahulu hitam santai ambil pion terlebih dahulu, tak ada masalah. Tak ada ancaman yang berarti, walaupun kuda ini lompat ke peta G5, masih ada menteri yang bisa menjaga ruang-ruang gelap ini. Kalau ada skak di sini bergeser saja dan menteri sudah tidak bisa melakukan skak lagi, sudah dijaga semua oleh perwira hitam. Tak ada bahaya. Carlsen melangkah kuda ke peta D4. Kalau Stockfish yang berbicara ke peta H2 saja untuk kontrol peta F6 ini kawan. Di sini gajah mundur ke peta C6 saran dari Stockfish ataupun menteri langsung mencoba menantang pertukaran kawan. Maksud saya ingin bergeser ke peta F8, netralisir kekuatan menteri. Menteri mungkin akan menolak ke peta G5, gajah mundur ke E6. Kalau tadi di sini kawan, setelah kuda ini bergerak ke H2, menteri coba keluar ke peta F6, ini salah kaprah kawan. Karena kuda akan ke peta G4 untuk coba serang menteri. Menteri ambil pion B2 yang terkuat, tapi kalau kalian mencoba menantang pertukaran menteri langsung, ini alamat sudah. Hit putih akan cepat menang dengan menteri F4. Dukungan bagi kuda melakukan skak garbuan kawan. Dan juga maksud saya garbuan seperti ini, langkah kuda terhadap gajah di sini kawan. Dan menteri juga sedang mengincar pion. Anggap saja gajah ini ke sini kawan, tetap kuda ke F6 skak di sini. Dan kalau raja bergerak ke sini kawan, ada ancaman skak di sini kawan, 2 langkah skak mat berikutnya. Dan untuk memperpanjang permainan, kalian harus korban menteri kawan. Kalau raja bergerak ke sini, 1 langkah skak mat sudah, menteri ambil pion D6 skak mat. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Carlsen memilih peta D4 dan di sini ada menteri keluar ke peta F6 serang kuda, backup oleh menteri peta D2. Kemudian ada benteng dikeluarkan di lajur C kawan. Di sini ada pion A3 lanjut Magnus. Kenapa tadi benteng hitam ini dikeluarkan? Kenapa tidak coba ambil pion ini kawan? Gajah bisa terjebak dengan cara pion B3 mengurung gajah kawan. Memang terlihat kalau di sini kalian tidak langsung bisa ambil dengan menteri. Beberapa tempo kalian bisa mendapatkan gajah dengan cara benteng dikeluarkan. Sudah terlambat kalau kalian mengirimkan pion A5 karena ada benteng di sini kawan dan gajah jatuh. Mungkin kalian berharap jika disikat oleh kuda bisa mendapatkan benteng. Sayangnya kuda ini masih bisa menjangkau perwira yang lain. Benteng aman, putih menang. Memilih dengan langkah benteng C8, pion A3 lanjut Magnus, pion A6 lanjut hitam kawan. Kemudian ada benteng siap diangkat. Tapi ada gajah ini cukup kuat kawan. Mau digeser kemana benteng ini? Apakah ke lajur G nanti? Di sini ada raja naik ke G7, kuda ke E2, ada gajah coba serang kuda kawan, dan di sini kuda ke G3. Sepertinya pion ini dalam tekanan. Di sini pion didorong maju, malah langkah ini langkah kurang presisi kawan. Stockfish menyarankan gajah mundur, sepertinya mengorbankan pion di sini kawan. Kalau diambil, benteng meluncur skak, raja bergeser, hitam dapat gantinya pion F2. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih pion didorong maju ke D5, berkoneksi dengan gajah. Tapi ada pion B3 di sini, terpaksa gajah mundur. Diserang lagi dengan pion A4, gajah mundur lagi kawan. Dan pion terlihat gratis di sini kawan. Tapi Carlsen memilih dengan langkah kuda ke E2 terlebih dahulu. Kenapa tidak langsung ambil pion ini kawan? Karena ada benteng C1 terlebih dahulu skak, raja ke H2. Dan di sini ada gajah E6 serang menteri. Menteri mundur ke peta D3 kawan. Memang terlihat pada posisi ini kita tadi juga melihat tak ada ancaman yang serius jika kita ambil pion yang ada di pusat. Tapi Carlsen bermain positioning terlebih dahulu.
tak memperdulikan materi, yang penting posisi kudanya bagus untuk memanfaatkan ruang-ruang gelap kawan. Karena di sini hitam hanya mempunyai gajah terang saja. Jadi Carlsen ingin memanfaatkan ruang-ruang gelap. Kemudian gajah E6 melindungi pionnya. Kuda D4, pion A5, kemudian raja bergeser ke H2, menteri F4 skak, blokade, kemudian menteri kembali, raja bergeser, dan gajah mundur ke D7, pion G4 dorong Magnus, benteng E8 kawan menentang pertukaran. Carlsen terima saja, kita temui endgame menteri plus kuda atau menteri plus gajah. Menteri E3 dalam posisi yang masih seimbang di sini kawan. Jumlah materi pion pun yang masih sama. Ada keunggulan hitam di pusat yang sangat bebas, pionnya leluasa kawan, tapi mampu dihentikan oleh kuda. Perwira minor yang mampu atau bagus untuk memblokade laju pion, salah satunya kuda ini kawan. Ketimbang perwira yang lain, kuda lebih efektif untuk menghadang pergerakan pion-pion bebas. Berikutnya ada gajah ke D7, kuda F3, gajah C6. Hati-hati kawan, posisi kuda nanti bisa kena pin kalau pion ini didorong bersama menteri, tekanan berat akan diterima oleh kuda. Tapi dengan melangkah gajah ke C6, dia juga memutus koneksi menteri menjaga pion bisa diambil oleh Carlsen. Tapi Carlsen dorong pion usir menteri terlebih dahulu agar meninggalkan lajur F kawan. Menteri bergeser ke D6. Kalau menteri tetap ingin menekan kuda di sini berada pada peta F5, bahayanya gajah jatuh kawan. Temponya skak di sini. Oleh karena itu, menteri hanya bergeser ke peta D6, tetap berkoneksi dengan gajah, dan Carlsen mulai ambil pion B6. Sekarang unggul satu pion, Carlsen di langkah ke-41. Pion mulai didorong untuk pin kuda dan persiapan sikat kuda skak untuk mendapatkan menteri di sini. Kemudian di sini raja bergeser ke F1 terlebih dahulu. Raja mundur juga ke G8 untuk menghindari di sini pertukaran menteri kawan. Carlsen unggul 2 pion sekarang kawan. Menteri ambil pion D4. Hitam tidak mau meladeni pertukaran menteri, malah bergeser ke E6. Menteri ke E7 yang terkuat tapi memilih ke peta E6. Sedang mengincar pion, Carlsen melepaskannya, coba ancam gajah. Menteri ambil pion H3 skak. Raja bergeser ke E1. Menteri H1 skak kawan untuk berkoneksi dengan gajahnya, mencoba mengejar raja, sepertinya tidak terlalu disukai oleh engine. Gajah yang ke F3 yang terkuat sebelum mencoba menusuk nanti ke peta H1. Kemungkinan dibalas dengan kuda ke peta D7, tapi juga masih ada ruang kalaupun ada skak di baris belakang. Memilih ke peta H1 langsung skak. Raja D2 baru gajah F3 untuk dukungan menteri kawan melakukan ancaman di sini. Kemudian kuda D7 lanjut Magnus, menteri D1 skak, raja ke E3. Kemudian menteri ambil pion B3 skak, raja ke F4. Gajah mundur ke C6 ancam kuda. Di sini kuda F6 skak, raja G7, kuda H5 open skak, double skak, tidak bisa diambil oleh pion, langkah ilegal kawan karena di sini juga ada skak, jadi raja harus pindah, bergeser ke F8 dan beberapa langkah berikutnya skak mat tak bisa terhindari lagi kawan. Menteri meluncur skak, raja bergeser, menteri D8 skak, hitam menyerah di langkah ke-53. Tentu ancamannya skak mat. Ya ke sini, sikat, raja bergerak ke sini, kemudian kemana lagi kawan? Kuda F6 juga bisa skak mat, diikuti nanti menteri ke peta G8 skak mat kawan. Mungkin kalian bingung? Oke, kita simulasikan. Blokade dengan gajah, sikat. Raja bergerak, kuda F6 skak. Bergerak ke sini dan ditutup dengan menteri G8 skak mat. Oke, itulah kawan. Panasnya Magnus Carlsen di game ketiganya setelah kemarin dihajar oleh pecatur asal Kazakhstan. Nah, pecatur Kazakhstan di babak ketiga ini kawan kalah oleh pecatur India. Ya, kawan-kawan kemarin bisa menilai mungkin kebetulan kemarin Magnus Carlsen bermain jelek kawan. Di persiapan settingnya dia menumpuk perwira di area belakang, tidak coba keluar menyerang. Settingannya malah memberikan kesempatan kemarin putih mengobrak-abrik pertahanan Magnus. Bukan masalah jam tangan kemarin, Magnus Carlsen. Posisi persiapannya saya rasa kemarin itu mungkin diuber-uber pinjol kemarin Magnus Carlsen ini jadi pusing kawan, hilang konsentrasi. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.